Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat membuat video ini. Salawat serta salam kita panjatkan, kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta umat beliau hingga akhir zaman. Halo semuanya, perkenalkan saya Sela Puspitasari dengan NIM 2303249 dari program studi agribisnis, jurusan agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Malikul Saleh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dalam mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis, yaitu manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Manajemen krisis dalam advokasi agribisnis merupakan serangkaian proses yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk mengantisipasi, mengelola, serta memulihkan dampak dari suatu krisis yang dapat mengganggu efektivitas kegiatan advokasi di sektor agribisnis. Krisis dalam konteks advokasi tidak hanya dipahami sebagai suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian secara langsung, tetapi juga sebagai kondisi yang berpotensi mengancam reputasi organisasi, menurunkan kepercayaan publik, menghambat proses pengambilan keputusan, serta mengurangi efektivitas komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, manajemen krisis menjadi salah satu komponen penting dalam strategi advokasi agar tujuan yang ingin dicapai tetap dapat diwujudkan meskipun organisasi menghadapi berbagai tantangan. Dalam sektor agribisnis, krisis dapat muncul dari berbagai sumber, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal dapat berupa kesalahan dalam penyampaian informasi, lemahnya koordinasi antar anggota organisasi, ketidakkonsistenan pesan yang disampaikan kepada publik, maupun kegagalan pelaksanaan suatu program pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, faktor eksternal dapat berupa penyebaran berita bohong atau hoaks, misinformasi, dan disinformasi mengenai komoditas pertanian, perubahan kebijakan pemerintah secara mendadak, konflik kepentingan antar aktor, antar pemeran, pemberitaan media yang tidak berimbang, bencana alam yang mempengaruhi produksi pertanian, hingga serangan terhadap individu atau organisasi yang memperjuangkan kepentingan petani. Seluruh faktor tersebut dapat berkembang menjadi krisis apabila tidak ditangani secara cepat, tepat, dan transparan. Dalam kegiatan advokasi agribisnis, dampak krisis seringkali jauh lebih luas dibandingkan dampak yang dirasakan oleh organisasi penyelenggara. Krisis dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan, menurunnya dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, terganggunya hubungan dengan pemerintah maupun media, bahkan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi petani sebagai kelompok yang diperjuangkan. Misalnya, penyebaran informasi yang tidak benar mengenai keamanan suatu produk pertanian dapat menyebabkan konsumen enggan membeli produk tersebut. Akibatnya, harga komoditas menurun, pendapatan petani berkurang, dan upaya advokasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani menjadi terhambat. Demikian pula ketika terjadi perubahan kebijakan secara mendadak, seperti pembatasan ekspor atau pembukaan impor komoditas pada saat musim panen, organisasi advokasi dituntut mampu merespon secara cepat agar aspirasi petani tetap tersampaikan melalui mekanisme yang tepat. Menjaga manajemen krisis dalam advokasi agribisnis tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah setelah krisis terjadi, tetapi juga menekankan pentingnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan. Pencegahan dilakukan melalui pemetaan potensi risiko, penyusunan prosedur penanganan krisis, pelatihan bagi juru bicara, serta pembangunan hubungan yang baik dengan media, pemerintah, akademisi, dan serta
dan masyarakat. Kesiapsiagaan dilakukan dengan membentuk tim manajemen krisis, menyusun pesan-pesan utama, serta menyampaikan saluran komunikasi yang dapat digunakan ketika terjadi situasi darurat. Dengan adanya persiapan tersebut, organisasi dapat merespon krisis secara lebih cepat, terkoordinasi, dan berdasarkan fakta yang telah diverifikasi. Selain aspek pencegahan dan penanganan, manajemen krisis juga mencakup tahapan pemulihan. Pada tahap ini, organisasi berupaya mengembalikan kepercayaan publik, memperbaiki reputasi yang terdampak, serta memperkuat hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan. Upaya pemulihan dapat dilakukan melalui penyampaian informasi yang transparan, evaluasi terhadap proses penanganan krisis, perbaikan kebijakan internal, serta peningkatan kualitas komunikasi publik. Tahap pemulihan menjadi penting karena keberhasilan organisasi dalam mengatasi krisis tidak hanya diukur dari kemampuan menghentikan penyebaran isu, tetapi juga dari kemampuannya membangun kembali kepercayaan masyarakat. Pengembangan teknologi informasi dan media sosial turut meningkatkan kompleksitas manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Informasi dapat menyebar secara cepat tanpa melalui proses verifikasi, sehingga hoaks, rumor, maupun opini yang menyesatkan dapat mempengaruhi persepsi publik dalam waktu singkat. Dalam kondisi demikian, organisasi advokasi dituntut untuk melakukan pemantauan media secara berkelanjutan, memberikan klarifikasi sesegera mungkin, serta memanfaatkan berbagai saluran komunikasi digital untuk menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami. Kecepatan respon menjadi sangat penting, namun tetap harus diimbangi dengan ketepatan informasi agar organisasi tidak memperburuk situasi melalui penyampaian informasi yang belum terverifikasi. Berbagai bentuk krisis dapat muncul dalam kegiatan advokasi agribisnis, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Yang pertama adalah berita hoaks tentang produk pertanian. Berita hoaks mengenai produk pertanian merupakan salah satu bentuk krisis komunikasi yang paling sering dihadapi dalam advokasi agribisnis. Hoaks adalah informasi yang sengaja dibuat atau disebarkan tanpa didukung oleh fakta yang benar dengan tujuan menyesatkan masyarakat, mempengaruhi opini publik, atau bahkan merugikan pihak tertentu. Di era digital, penyebaran hoaks menjadi semakin cepat karena didukung oleh media sosial, aplikasi percakapan, dan berbagai platform digital yang memungkinkan informasi tersebar luas hanya dalam hitungan menit. Kondisi ini menjadikan sektor pertanian sangat rentan terhadap krisis informasi, terutama karena sebagian besar masyarakat tidak selalu memiliki kemampuan untuk memverifikasi kebenaran suatu informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Dalam sektor agribisnis, hoaks dapat muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya, beredar informasi bahwa suatu komoditas pertanian mengandung zat berbahaya, diproduksi menggunakan pestisida secara berlebihan, tercemar logam berat, mengandung bahan pengawet, atau tidak layak untuk dikonsumsi. Tidak jarang pula muncul informasi yang mengkaitkan suatu produk pertanian dengan penyakit tertentu tanpa didukung oleh bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, hoaks juga dapat berupa manipulasi foto atau video yang menggambarkan kondisi produk secara keliru sehingga menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Penyebaran informasi yang tidak benar tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak yang merugikan. Dari sisi ekonomi, menurunnya kepercayaan konsumen akan menyebabkan permintaan terhadap produk pertanian berkurang. Ketika permintaan menurun, harga komoditas di tingkat petani juga ikut menurun sehingga pendapatan petani mengalami penurunan. Dalam beberapa kasus, petani bahkan mengalami kesulitan memasarkan hasil panennya karena konsumen memilih menghindari produk yang sedang menjadi sasaran hoaks. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga oleh pedagang, distributor, pelaku usaha pengolahan hasil pertanian, hingga sektor industri yang bergantung pada bahan baku pertanian. Yang berikutnya ada kebijakan dadakan larangan ekspor dan impor.
Perubahan kebijakan pemerintah secara tiba-tiba, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas ekspor dan impor komoditas pertanian, merupakan salah satu bentuk krisis yang sering muncul dalam advokasi agribisnis. Kebijakan perdagangan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap rantai agribisnis karena berkaitan langsung dengan produksi, distribusi, harga pasar, dan pendapatan petani. Ketika suatu kebijakan ditetapkan tanpa komunikasi yang memadai atau tanpa mempertimbangkan kondisi pelaku usaha di lapangan, kebijakan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dan memicu penolakan dari berbagai pihak, terutama petani dan pelaku usaha agribisnis. Dalam sektor pertanian, keputusan pemerintah mengenai ekspor dan impor seringkali memiliki dua sisi kepentingan yang harus diseimbangkan. Di satu sisi, pemerintah perlu menjaga ketersediaan pangan nasional, stabilitas harga konsumen, serta mengendalikan inflasi. Namun di sisi lain, pemerintah juga perlu mempertimbangkan keberlanjutan usaha petani, perlindungan harga di tingkat produsen, serta daya saing komoditas lokal. Ketidakseimbangan dalam mempertimbangkan kedua kepentingan tersebut dapat menyebabkan munculnya konflik antara pemerintah, pelaku usaha, dan kelompok advokasi petani. Berikutnya adalah pencemaran nama baik suatu komoditas. Pencemaran nama baik suatu komoditas merupakan salah satu bentuk krisis reputasi yang dapat terjadi dalam sektor agribisnis ketika suatu produk pertanian memperoleh citra negatif akibat berkembangnya isu tertentu, baik yang berkaitan dengan aspek lingkungan, kesehatan, sosial, maupun kualitas produk. Dalam era keterbukaan informasi saat ini, persepsi masyarakat terhadap suatu komoditas tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas produk secara langsung, tetapi juga oleh informasi yang beredar melalui media massa, media sosial, organisasi masyarakat, maupun berbagai kelompok kepentingan. Berbeda dengan krisis produksi yang dampaknya dapat terlihat secara langsung melalui penurunan hasil panen, krisis reputasi bekerja melalui perubahan persepsi publik. Ketika suatu komoditas mendapatkan label negatif, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan meskipun produk tersebut sebenarnya telah memenuhi standar keamanan dan kualitas. Oleh karena itu, pencemaran nama baik suatu komoditas dapat menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan agribisnis karena berpengaruh terhadap permintaan pasar, hubungan perdagangan, serta daya saing produk dalam jangka panjang. Salah satu contohnya itu kayak komoditas yang sering menghadapi isu reputasi adalah kelapa sawit. Komoditas ini sering dikaitkan dengan berbagai isu lingkungan seperti deforestasi, kehilangan keanekaragaman hayati, dan perubahan penggunaan lahan. Isu tersebut menyebabkan sebagai masyarakat atau konsumen internasional memiliki persepsi negatif terhadap produk berbasis kelapa sawit. Meskipun industri kelapa sawit juga memberikan kontribusi ekonomi yang besar melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta kontribusi terhadap sektor nasional, citra negatif yang berkembang dapat mempengaruhi penerimaan pasar terhadap produk tersebut. Berikutnya adalah kegagalan program pertanian skala besar. Kegagalan program pertanian skala besar merupakan salah satu bentuk krisis yang dapat terjadi dalam advokasi agribisnis, terutama ketika suatu program yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, atau ketahanan pangan tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Program pertanian skala besar biasanya melibatkan banyak pihak seperti pemerintah, perusahaan, lembaga penelitian, penyuluh, kelompok tani, dan masyarakat. Oleh karena itu, ketika terjadi kegagalan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaksana program, tetapi juga dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kebijakan dan upaya pembangunan pertanian. Kegagalan program pertanian dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor teknis maupun manajerial. Faktor teknis dapat berupa kondisi cuaca ekstrim seperti kekeringan, banjir, atau perubahan iklim yang menyebabkan produktivitas tidak sesuai dengan harapan. Selain itu,
keterbatasan teknologi, rendahnya akses terhadap sarana produksi, serta ketidaksesuaian teknologi yang diterapkan dengan kondisi lokal juga dapat menyebabkan program tidak berjalan optimal. Dari sisi manajemen, kegagalan dapat terjadi akibat perencanaan yang kurang matang, kurangnya kajian terhadap kondisi sosial dan ekonomi petani, lemahnya koordinasi antar instansi, serta minimnya pendampingan kepada masyarakat. Berikutnya, serangan personal terhadap tokoh advokasi. Serangan personal terhadap tokoh advokasi merupakan salah satu bentuk krisis yang dapat menghambat keberlangsungan gerakan advokasi agribisnis. Tokoh advokasi yang aktif menyuarakan kepentingan petani, memperjuangkan perubahan kebijakan, atau mengkritis suatu permasalahan pertanian seringkali menjadi perhatian publik. Dalam kondisi tertentu, posisi tersebut dapat menjadikan mereka sebagai sasaran serangan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Serangan personal dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti penyebaran fitnah, pencemaran nama baik, penyebaran informasi yang tidak benar, doxing atau penyebaran data pribadi tanpa izin, intimidasi melalui media sosial, hingga upaya membangun citra negatif terhadap individu tersebut. Serangan semacam ini biasanya bertujuan untuk melemahkan kredibilitas tokoh advokasi sehingga masyarakat meragukan informasi, gagasan, atau tuntunan yang disampaikan. Berikutnya kita masuk dengan strategi menghadapi penolakan, ancaman, dan misinformasi. Dalam kegiatan advokasi agribisnis, krisis dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti penolakan terhadap kebijakan atau inovasi pertanian maupun terhadap organisasi ancaman terhadap organisasi maupun pelaku usaha, serta penyebaran misinformasi atau hoaks mengenai produk, teknologi, dan praktik agribisnis. Apabila tidak ditangani secara sistematis, kondisi tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat, menghambat implementasi kebijakan, merusak reputasi organisasi, bahkan menimbulkan kerugian ekonomi bagi petani, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi manajemen krisis yang terencana, terkoordinasi, dan berbasis pada komunikasi yang transparan. Strategi yang pertama adalah pembentukan tim krisis. Langkah awal dalam menghadapi krisis adalah membentuk tim krisis yang memiliki struktur organisasi, kewenangan, dan pembagian tugas yang jelas. Tim ini bertanggung jawab mengordinasikan seluruh proses penanganan krisis, mulai dari identifikasi masalah hingga pemulihan reputasi organisasi. Idealnya, tim terdiri atas pimpinan organisasi sebagai pengambil keputusan, juru bicara resmi, tim komunikasi dan hubungan media, tenaga ahli di bidang agribisnis, tim hukum apabila diperlukan, serta tim pemantau media dan media sosial. Setiap anggota tim harus memahami perannya masing-masing sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Yang kedua adalah pemantauan dan deteksi dini. Pemantauan dan deteksi dini merupakan tahap penting untuk mengidentifikasi potensi krisis sebelum berkembang menjadi isu yang lebih besar. Organisasi perlu melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap pemberian media massa, media daring, media sosial, forum diskusi masyarakat, serta berbagai saluran komunikasi lainnya. Selain itu, masukan dari petani, pelaku usaha, konsumen, akademisi, maupun pemerintah daerah juga perlu diperhatikan sebagai sumber informasi mengenai potensi permasalahan. Berikutnya, yang ketiga adalah penilaian dan analisis situasi. Setelah potensi krisis teridentifikasi, organisasi perlu melakukan penilaian dan analisis secara komprehensif. Analisis ini bertujuan untuk memahami akar permasalahan, tingkat risiko, serta dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap organisasi maupun pemangku kepentingan. Beberapa aspek yang perlu dianalisis meliputi sumber munculnya isu, tingkat kredibilitas informasi, pihak-pihak yang terlibat, kelompok masyarakat yang terdampak, serta kemungkinan konsekuensi ekonomi, sosial, lingkungan, hukum, dan reputasi organisasi.
Organisasi juga perlu membedakan antara isu tersebut merupakan kritik yang konstruktif, kesalahpahaman, misinformasi yang tidak sengaja, disinformasi yang sengaja disebarkan, atau ancaman nyata terhadap keamanan organisasi. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas penanganan, strategi komunikasi, serta langkah-langkah yang perlu diambil selama proses manajemen krisis. Yang berikutnya adalah pengembangan pesan kunci. Setelah situasi dipahami dengan baik, organisasi perlu menyusun pesan kunci sebagai dasar seluruh komunikasi selama krisis berlangsung. Pesan kunci harus konsisten, mudah dipahami, berbasis fakta, dan sesuai dengan kebutuhan informasi masyarakat. Pesan yang disusun sebaiknya mampu menjawab pertanyaan utama publik seperti apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana dampaknya, langkah apa yang telah dilakukan organisasi, dan apa yang diharapkan dari masyarakat. Dalam konteks advokasi agribisnis, pesan juga harus didukung oleh data ilmiah, hasil penelitian, regulasi pemerintah, maupun pendapat para ahli sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi. Selain menyampaikan fakta, pesan juga perlu menunjukkan empati terhadap masyarakat yang terdampak serta komitmen organisasi untuk menyelesaikan permasalahan secara terbuka dan bertanggung jawab. Konsistensi pesan sangat penting agar seluruh perwakilan organisasi memberikan informasi yang sama kepada media, pemerintah, dan masyarakat. Respon cepat dan tepat. Kecepatan respon merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penanganan krisis. Organisasi tidak perlu menunggu seluruh informasi tersedia sebelum memberikan tanggapan kepada publik. Sebaliknya, organisasi dapat segera menyampaikan bahwa situasi tersebut sedang ditangani dan informasi lebih lanjut akan diberikan setelah proses verifikasi selesai. Respon awal harus bersifat jujur, transparan, dan serta menghindari spekulasi yang belum didukung oleh bukti. Organisasi juga harus menjelaskan tindakan konkret yang sedang dilakukan, seperti investigasi, koordinasi dengan instansi terkait, pengujian produk, atau langkah mitigasi lainnya. Dalam advokasi agribisnis, respon cepat dapat mencegah kepanikan masyarakat, menjaga kepercayaan konsumen, serta mengurangi penyebaran informasi yang tidak benar. Selain itu, organisasi perlu memberikan pembaruan informasi secara berkala agar publik mengetahui perkembangan penanganan krisis tersebut. Yang berikutnya adalah menghadapi penolakan secara konstruktif. Penolakan terhadap kebijakan atau program agribisnis tidak selalu menunjukkan kegagalan advokasi. Penolakan dapat muncul karena kurangnya informasi, perbedaan kepentingan, pengalaman masa lalu, atau kekhawatiran masyarakat terhadap dampak suatu kebijakan atau teknologi. Oleh karena itu, organisasi perlu menghadapi pendekatan dialogis melalui konsultasi publik, forum diskusi, pertemuan dengan kelompok masyarakat, maupun komunikasi langsung dengan para pemangku kepentingan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami alasan penolakan sekaligus memberikan penjelasan yang didukung oleh data dan bukti ilmiah. Organisasi juga perlu menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik yang membangun serta bersedia melakukan penyesuaian apabila terdapat masukan yang dapat meningkatkan kualitas kebijakan atau program. Pendekatan partisipatif seperti ini akan memperkuat legitimasi advokasi dan meningkatkan kepercayaan publik. Berikutnya adalah menghadapi ancaman terhadap organisasi. Ancaman dapat berupa intimidasi terhadap organisasi, juru bicara, politik, petani, pelaku usaha maupun pelaku usaha agribisnis. Ancaman juga dapat membentuk serangan terhadap sistem informasi, tekanan publik, maupun kampanye negatif yang bertujuan merusak reputasi organisasi. Dalam menghadapi ancaman, organisasi perlu mengutamakan keselamatan personal dan menjaga keberlangsungan operasional. Setiap ancaman harus didokumentasikan secara sistematis dan dievaluasi berdasarkan tingkat risikonya.
Apabila ancaman berpotensi membahayakan keselamatan atau melanggar hukum, organisasi perlu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Selain itu, organisasi perlu menjaga komunikasi internal agar seluruh anggota memperoleh informasi yang benar mengenai situasi yang sedang dihadapi sehingga tidak muncul kepanikan atau penyebaran informasi yang simpang siur. Berikutnya adalah melawan misinformasi dan hoaks. Penyebaran misinformasi dan hoaks merupakan tantangan utama dalam advokasi agribisnis karena dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap produk, teknologi, maupun kebijakan pertanian. Informasi yang salah seringkali menyebar lebih cepat dibandingkan informasi yang telah diverifikasi sehingga memerlukan strategi komunikasi yang proaktif. Langkah pertama adalah mengidentifikasi informasi yang tidak benar beserta sumber penyebarannya. Selanjutnya, organisasi menyusun klarifikasi berdasarkan data yang valid, hasil penelitian ilmiah, regulasi pemerintah, atau hasil pengujian laboratorium apabila berkaitan dengan keamanan pangan dan kualitas produk. Berikutnya adalah evaluasi dan pembelajaran. Setelah krisis berhasil ditangani, organisasi perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses manajemen krisis. Evaluasi mencakup efektivitas sistem dini, kecepatan pengambilan keputusan, kualitas koordinasi internal, keberhasilan strategi komunikasi, respon media, serta tingkat kepercayaan masyarakat setelah krisis berakhir. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbarui prosedur penanganan krisis, meningkatkan kapasitas tim krisis melalui pelatihan dan simulasi, serta menyusun strategi komunikasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan media digital. Dengan demikian, organisasi akan lebih siap menghadapi krisis serupa pada masa yang akan mendatang dan mampu mempertahankan kepercayaan publik terhadap kegiatan advokasi agribisnis. Adapun teknik pembuatan pernyataan resmi. Pernyataan resmi merupakan komunikasi formal organisasi kepada publik ketika menghadapi krisis. Caranya adalah jelas dan ringkas. Gunakan bahasa yang sederhana, langsung pada pokok permasalahan, dan mudah dipahami. Yang kedua, faktual dan akurat. Seluruh informasi harus berdasarkan data yang telah diverifikasi, hindari dugaan, opini pribadi, atau informasi yang belum pasti. Yang ketiga, memiliki tujuan yang jelas. Pernyataan harus menjelaskan tujuan komunikasi. Misalnya, kayak memberikan klarifikasi, menyampaikan perkembangan terbaru, menjelaskan langkah penanganan, atau mengurangi kekhawatiran masyarakat. Berikutnya adalah satu suara. Semua komunikasi organisasi harus konsisten dan berasal dari juru bicara atau sumber resmi yang telah ditunjuk. Yang berikutnya adalah call to action. Berikan arahan yang jelas kepada masyarakat, misalnya kayak mengacu pada informasi dari kanal resmi, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, atau menghubungi layanan resmi apabila membutuhkan informasi lebih lanjut. Yang berikutnya adalah kontak media. Cantumkan informasi kontak yang dapat dihubungi oleh media atau masyarakat untuk memperoleh klarifikasi lebih lanjut. Berikutnya adalah teknik klarifikasi di media sosial. Media sosial memerlukan komunikasi yang cepat, singkat, dan mudah dipahami. Yang pertama itu ada cepat dan responsif. Berikan klarifikasi agar sesegera mungkin setelah informasi dasar telah diverifikasi agar rumor tidak berkembang lebih luas. Yang kedua adalah gunakan bahasa yang tepat. Gunakan bahasa yang sopan, profesional, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Yang ketiga adalah ringkas dan to the point. Sampaikan inti klarifikasi dalam beberapa kalimat singkat agar mudah dibaca. Berikutnya ada fokus pada fakta. Sajikan data atau informasi yang telah diverifikasi tanpa menyerang pihak yang menyebarkan informasi keliru. Berikutnya, gunakan visual seperti infografik, ilustrasi, atau video singkat dapat membantu menjelaskan fakta secara lebih efektif dibandingkan teks panjang.
Berikutnya adalah gunakan hashtag yang relevan. Hashtag dapat membantu memperluas jangkauan informasi, misalnya yang berkaitan dengan program, komoditas, dan atau kampanye resmi organisasi. Yang terakhir adalah bersiap untuk interaksi. Pemantauan komentar dan pertanyaan dari masyarakat, kemudian berikan tanggapan yang konsisten, sopan, dan berdasarkan fakta. Bila diperlukan, arahkan pengguna ke kanal resmi informasi yang lebih lengkap. Adapun studi kasus yang membahas tentang manajemen krisis dalam advokasi adalah klarifikasi di media sosial dalam menghadapi hoaks berupa beras SPH Bulog mengandung plastik pada akhir 2023. Masyarakat Indonesia dirobohkan oleh beredarnya video di media sosial, khususnya TikTok, Facebook, dan WhatsApp yang mengklaim bahwa beras program stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP Bulog mengandung plastik. Video tersebut memperlihatkan nasi yang telah dimasak kemudian dibentuk menjadi bola, dipantulkan ke lantai, dan diklaim sebagai bentuk bukti bahwa beras tersebut dicampur dengan plastik. Dalam waktu singkat, video tersebut ditonton jutaan kali, dibagikan ribuan kali, dan memicu berbagai komentar yang mempertanyakan keamanan beras SPHP. Isu ini berkembang menjadi krisis komunikasi karena masyarakat tidak hanya mempertanyakan kualitas beras SPHP, tetapi juga mulai meragukan sistem pengawasan keamanan pangan pemerintah. Sebagian konsumen menyatakan enggan membeli beras SPHP, sementara pedagang mengaku menerima banyak pertanyaan dari pelanggan mengenai keamanan produk yang mereka jual. Kondisi ini menunjukkan bagaimana informasi yang belum terverifikasi dapat dengan cepat mempengaruhi persepsi publik, perilaku konsumen, bahkan stabilitas pasar pangan. Dalam persepsi advokasi agribisnis, isu tersebut tidak hanya berdampak pada Perum Bulog sebagai penyedia beras, tetapi juga berpotensi merugikan petani, penggiling padi, distributor, pedagang, serta program pemerintah dalam menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pada kasus viral yang mengklaim bahwa beras SPHP Bulog mengandung plastik, berkembang menjadi krisis komunikasi yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan keamanan pangan, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah dan sektor agribisnis secara keseluruhan. Dalam konteks advokasi agribisnis, permasalahan yang muncul tidak hanya berasal dari informasi yang salah, tetapi juga dari cara informasi tersebut mempengaruhi persepsi publik, perilaku konsumen, serta hubungan antara pemangku kepentingan. Adapun permasalahan utamanya itu, yang pertama adalah penyebaran misinformasi yang sangat cepat. Video yang menampilkan klaim bahwa beras SPH mengandung plastik menyebar dengan sangat cepat melalui TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan berbagai platform media sosial lainnya. Dalam waktu singkat, video tersebut memperoleh jutaan tayangan dan ribuan komentar, sehingga menjangkau masyarakat yang sangat luas sebelum adanya klarifikasi resmi. Kecepatan penyebaran itu diperkuat oleh algoritma media sosial yang cenderung mempromosikan konten dengan tingkat interaksi tinggi. Akibatnya, informasi yang belum terverifikasi dapat menyebar lebih cepat dibandingkan informasi yang berasal dari lembaga resmi. Kondisi ini menciptakan kesenjangan informasi, yaitu situasi ketika masyarakat lebih dahulu menerima informasi yang salah daripada penjelasan yang benar. Bagi organisasi agribisnis, kondisi tersebut menjadi tantangan besar karena opini publik mulai terbentuk berdasarkan narasi yang belum terbukti, sehingga semakin lama klarifikasi diberikan, semakin sulit pula mengubah persepsi yang telah terbentuk. Berikutnya adalah menurutnya kepercayaan publik terhadap produk pangan. Isu mengenai keamanan pangan merupakan salah satu isu yang paling sensitif karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.
Ketika muncul informasi bahwa beras mengandung plastik, sebagian masyarakat langsung mengkaitkannya dengan resiko kesehatan tanpa menunggu hasil pemeriksaan ilmiah. Akibatnya, muncul berbagai reaksi seperti masyarakat menjadi ragu membeli beras SPHP, konsumen mulai mencari merek beras lain yang dianggap lebih aman, meningkatnya kekhawatiran terhadap kualitas produk pangan lokal. Penurunan kepercayaan tersebut tidak hanya berdampak pada produk yang menjadi sasaran isu, tetapi juga dapat mempengaruhi citra produk pertanian nasional secara umum. Dalam kondisi advokasi agribisnis, hilangnya kepercayaan konsumen merupakan ancaman serius karena kepercayaan merupakan salah satu faktor utama dalam keberhasilan pemasaran hasil pertanian. Yang berikutnya adalah terganggunya program pemerintah. Program SPHP merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras bagi masyarakat. Ketika muncul tuduhan bahwa beras SPHP tidak aman dikonsumsi, efektivitas program tersebut perlu ikut dipertanyakan. Jika isu tidak segera dikendalikan, beberapa dampak yang dapat terjadi adalah menurunnya minat masyarakat membeli beras SPHP, terganggunya distribusi beras di pasar, berkurangnya efektivitas kebijakan stabilitas harga pangan, meningkatnya tekanan terhadap pemerintah untuk memberikan penjelasan. Dengan demikian, krisis komunikasi yang semula berasal dari media sosial berpotensi berkembang menjadi krisis kebijakan publik. Yang berikutnya adalah kerugian bagi pelaku agribisnis. Penyebaran hoaks tidak hanya berdampak pada Bulog sebagai penyelenggara program, tetapi juga mempengaruhi seluruh rantai nilai agribisnis. Petani padi, penggiling beras, distributor, pedagang, hingga pengecer dapat mengalami dampak ekonomi akibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap produk yang mereka pasarkan. Beberapa pedagang bahkan melaporkan bahwa konsumen mulai mempertanyakan keamanan beras yang dijual, sehingga proses transaksi menjadi lebih sulit. Dalam jangka panjang, apabila isu tersebut berkembang tanpa penanganan yang tepat, permintaan terhadap produk dapat menurun, menyebabkan penurunan pendapatan pelaku usaha dan mengganggu stabilitas pasar beras. Berikutnya, rendahnya literasi informasi masyarakat. Permasalahan lain yang memperparah krisis adalah masih rendahnya literasi informasi dan literasi sains di sebagian masyarakat. Banyak pengguna media sosial menganggap bahwa nasi yang dapat dipantulkan atau dibentuk menjadi bola merupakan bukti bahwa beras mengandung plastik. Padahal secara ilmiah, karakteristik tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti misalnya kandungan amilopektin dalam beras, kadar air saat proses memasak, jenis varietas padi, serta teknologi pengolahan beras dapat berpengaruh. Kurangnya pemahaman mengenai karakteristik produk pangan menyebabkan petani lebih mudah menerima informasi yang bersifat sensasional dibandingkan dengan penjelasan ilmiah yang memerlukan pemahaman lebih mendalam. Berikutnya adalah meningkatnya beban komunikasi organisasi. Ketika isu menjadi viral, organisasi harus menghadapi lonjakan permintaan informasi dari berbagai pihak, media massa, konsumen, pemerintah daerah, perdagangan, hingga masyarakat umum menginginkan penjelasan dalam waktu yang bersamaan. Hal ini menunjukkan beban komunikasi organisasi karena harus menjawab pertanyaan media, mengelola komentar di media sosial, menyusun klarifikasi resmi, berkoordinasi dengan instansi terkait, memastikan seluruh informasi yang disampaikan tetap konsisten. Apabila organisasi tidak memiliki tim komunikasi krisis yang siap bekerja, perbedaan informasi antar juru bicara dapat memperburuk situasi dan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Yang berikutnya adalah risiko terbentuknya opini publik negatif. Dalam era digital, opini publik seringkali terbentuk bukan berdasarkan fakta, tetapi berdasarkan informasi yang paling sering muncul di media sosial. Semakin sering suatu informasi dibagikan, semakin besar kemungkinan masyarakat menganggap informasi tersebut benar.
Apabila organisasi terlambat memberikan klarifikasi, narasi negatif dapat berkembang menjadi opini publik yang sulit diubah. Bahkan, setelah informasi yang benar disampaikan, sebagai masyarakat mungkin tetap mempertahankan keyakinan terhadap informasi yang salah karena telah dipengaruhi oleh pengalaman, emosi, atau kepercayaan sebelumnya. Bagi kegiatan advokasi agribisnis, kondisi ini menjadi tantangan besar karena perubahan persepsi publik memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan penyebaran misinformasi. Berikutnya adalah potensi menurunnya kepercayaan terhadap lembaga pemerintah. Selain berdampak pada produk beras, hoaks tersebut juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan keamanan pangan seperti Bulog dan instansi pemerintah lainnya. Apabila masyarakat menganggap bahwa pemerintah gagal menjamin keamanan pangan, maka kepercayaan terhadap kebijakan pangan nasional juga dapat menurun. Kondisi ini dapat mempersulit implementasi berbagai program pemerintah di masa mendatang karena masyarakat menjadi lebih skeptis terhadap informasi resmi. Dalam konteks advokasi agribisnis, menjaga kredibilitas lembaga sama pentingnya dengan menjaga kualitas produk. Oleh karena itu, komunikasi yang transparan, berbasis bukti ilmiah, dan konsisten menjadi faktor penting dalam mempertahankan kepercayaan publik. Kasus hoaks mengenai beras SPH, HP, Bulog mengandung plastik menunjukkan bahwa krisis di sektor agribisnis tidak selalu berasal dari kegagalan produk atau kesalahan operasional, tetapi dapat dipicu oleh penyebaran informasi yang tidak akurat di ruang digital. Dalam persepsi manajemen krisis, inti permasalahan bukan semata-mata adanya informasi yang salah, melainkan bagaimana informasi tersebut membentuk persepsi publik, mempengaruhi perilaku konsumen, dan mengancam keberlangsungan program advokasi agribisnis. Oleh karena itu, analisis permasalahan perlu dilakukan secara multidimensional, mencakup aspek komunikasi, sosial, ekonomi, kelembagaan, dan kebijakan publik. Yang pertama adalah krisis berasal dari persepsi, bukan dari kualitas produk. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa tidak terdapat bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa beras SPH mengandung plastik. Dengan demikian, akar krisis bukanlah penurunan kualitas produk, melainkan terbentuknya persepsi negatif di masyarakat akibat informasi yang tidak terverifikasi. Dalam komunikasi krisis, persepsi publik seringkali memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan fakta teknis. Meskipun produk memenuhi standar keamanan pangan, persepsi bahwa produk tersebut berbahaya dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan advokasi agribisnis tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola persepsi publik melalui komunikasi yang efektif. Kasus ini menegaskan bahwa pengelolaan reputasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen agribisnis. Produk yang aman sekalipun dapat mengalami penurunan permintaan apabila organisasi gagal mengelola persepsi masyarakat. Yang berikutnya adalah kesenjangan kecepatan antara penyebaran hoaks dan klarifikasi resmi. Permasalahan lain yang terlihat jelas adalah adanya kesenjangan waktu antara penyebaran hoaks dan penyampaian klarifikasi resmi. Di era media sosial, informasi dapat menyebar dalam hitungan menit melalui berbagai platform digital. Sebaliknya, lembaga resmi umumnya membutuhkan waktu lebih lama karena harus melakukan verifikasi dan fakta, koordinasi lintas instansi, dan penyusunan pernyataan resmi. Perbedaan kecepatan tersebut menyebabkan masyarakat terlebih dahulu membentuk opini berdasarkan informasi yang salah. Setelah opini terbentuk, proses mengubah keyakinan masyarakat menjadi jauh lebih sulit meskipun telah tersedia bukti ilmiah yang membantah informasi tersebut. Dalam konteks advokasi agribisnis, kondisi ini menunjukkan pentingnya sistem pemantauan isu dan komunikasi krisis yang mampu merespon secara cepat tanpa mengorbankan akurasi informasi.
Organisasi harus memiliki mekanisme untuk memberikan holding statement atau pernyataan awal yang menenangkan publik sambil proses verifikasi berlangsung. Rendahnya literasi digital dan literasi sains masyarakat. Kasus ini juga mengungkapkan bahwa penyebaran hoaks diperkuat oleh rendahnya literasi digital dan literasi sains bagi masyarakat. Masyarakat pengguna media sosial menerima informasi yang hanya berdasarkan visual yang menarik atau kesaksian individu tanpa memberikan sumber, konteks, maupun bukti ilmiah yang mendukung. Dari sisi ilmiah, karakteristik nasi yang lengket atau dapat dibentuk menjadi bola dipengaruhi oleh kandungan amilopektin dan proses pemasakan. Namun, karena masyarakat belum memahami karakteristik tersebut, mereka cenderung menerima penjelasan yang sederhana tetapi keliru, seperti mengkaitkannya dengan beberapa keberadaan plastik. Fenomena ini menunjukkan bahwa tantangan advokasi agribisnis bukan hanya menyampaikan informasi tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami informasi ilmiah. Oleh karena itu, komunikasi publik perlu dirancang dengan bahasa yang sederhana, visual yang menarik, serta contoh-contoh yang mudah dipahami agar informasi ilmiah dapat diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Yang berikutnya adalah dampak domino terhadap rantai nilai agribisnis. Meskipun isu hanya ditunjukkan kepada beras SPHP, dampaknya tidak berhenti pada satu produk atau satu lembaga. Krisis tersebut berpotensi menimbulkan efek domino terhadap seluruh rantai nilai agribisnis. Apabila masyarakat mengurangi pembelian beras SPHP, maka stok beras di gudang dapat meningkat. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi pola distribusi, menurunkan perputaran produk, serta memberikan tekanan terhadap harga dan penyerapan hasil panen petani. Dalam jangka panjang, ketidakpercayaan terhadap produk pangan tertentu dapat mempengaruhi pendapatan petani, penggilingan padi, distributor, hingga pedagang eceran. Hal ini menunjukkan bahwa krisis komunikasi tidak hanya menghasilkan dampak reputasional, tetapi juga dapat berkembang menjadi krisis ekonomi yang mempengaruhi keberlanjutan sektor agribisnis. Oleh sebab itu, strategi komunikasi harus dipandang sebagai bagian dari strategi perlindungan terhadap sistem agribisnis secara keseluruhan. Berikutnya adalah ancaman terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga. Dalam advokasi agribisnis, kepercayaan publik merupakan model sosial yang sangat penting. Ketika masyarakat mempercayai lembaga pengelolaan pangan, mereka cenderung menerima kebijakan, mengikuti rekomendasi, dan mendukung program yang dijalankan. Sebaliknya, ketika kepercayaan tersebut menurun, setiap informasi resmi yang disampaikan akan lebih mudah dipertanyakan. Kasus ini memperlihatkan bahwa hoaks tidak hanya menyerang produk, tetapi juga menyerang kredibilitas institusi seperti Bulog, Badan POM, dan pemerintah sebagai penyelenggara program stabilitas pangan. Apabila lembaga dianggap tidak mampu menjamin keamanan pangan, maka masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap kebijakan pangan nasional secara lebih luas. Dalam perspektif manajemen krisis, pemulihan reputasi lembaga memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan pemulihan citra produk. Oleh karena itu, organisasi harus menjaga konsistensi, komunikasi, transparansi, informasi, dan akuntabilitas dalam setiap proses penanganan krisis. Pentingnya koordinasi antara pemangku kepentingan. Kasus ini menunjukkan bahwa satu organisasi tidak dapat menangani krisis komunikasi secara mandiri. Penanganan hoaks memerlukan kolaborasi antara Bulog, Badan POM, pemerintah, Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Digital, media sosial, akademisi, serta komunitas pemeriksa fakta. Koordinasi tersebut diperlukan agar seluruh pihak menyampaikan pesan yang konsisten, menghindari kontradiksi informasi, serta memperkuat kredibilitas klarifikasi. Apabila setiap lembaga menyampaikan pesan yang berbeda, masyarakat justru akan semakin bingung dan kehilangan kepercayaan. Dalam advokasi agribisnis, pendekatan kolaborasi merupakan strategi yang efektif untuk membangun
legitimasi komunikasi karena masyarakat cenderung lebih percaya pada informasi yang didukung oleh berbagai lembaga yang memiliki kompetensi dan otoritas. Pentingnya komunikasi proaktif, analisis kasus juga menunjukkan bahwa organisasi tidak cukup hanya bersikap reaktif, yaitu memberikan klarifikasi setelah hoaks menyebar. Organisasi perlu mengembangkan komunikasi proaktif melalui edukasi publik mengenai keamanan pangan, karakteristik produk pertanian, dan cara mengenali informasi yang benar. Komunikasi proaktif dapat dilakukan melalui kampanye literasi pangan, konten edukatif di media sosial, infografik, video pendek, hingga kerjasama dengan tokoh masyarakat dan media. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, peluang hoaks untuk berkembang menjadi krisis dapat dikurangi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip manajemen krisis modern yang menetapkan komunikasi sebagai proses yang berkelanjutan, bukan hanya sebagai respon ketika krisis telah terjadi. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kasus hoaks mengenai beras SPHP merupakan krisis komunikasi berbasis persepsi, bukan krisis kualitas produk. Akar masalah terletak pada cepatnya penyebaran misinformasi, rendahnya literasi digital dan literasi sains masyarakat, serta terbatasnya ruang bagi informasi resmi untuk berkembang pada tahap awal krisis. Dampaknya meluas dari perubahan persepsi konsumen menjadi ancaman terhadap reputasi lembaga, efektivitas kebijakan publik, stabilitas rantai pasok agribisnis, dan keberlanjutan program pangan nasional. Oleh karena itu, penanganan krisis dalam advokasi agribisnis harus dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi, yaitu memperkuat sistem pemantauan isu, membentuk tim komunikasi yang krisis yang responsif, mengembangkan pesan berbasis bukti ilmiah, membangun kolaborasi lintas lembaga, serta meningkatkan literasi informasi masyarakat. Dengan strategi tersebut, organisasi tidak hanya mampu meredam dampak krisis yang sedang berlangsung, tetapi juga memperkuat ketahanan komunikasi untuk menghadapi berbagai potensi krisis serupa di masa mendatang. Dalam era digital, media sosial telah menjadi salah satu sumber utama masyarakat dalam memperoleh informasi. Kecepatan penyebaran informasi di media sosial memberikan peluang bagi organisasi untuk menyampaikan informasi secara luas, tetapi sekaligus meningkatkan risiko penyebaran misinformasi dan hoaks. Oleh karena itu, dalam manajemen krisis advokasi agribisnis, media sosial harus dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi yang cepat, transparan, dan kredibilitas untuk mengendalikan persepsi publik. Pada kasus hoaks mengenai beras SPHP Bulog mengandung plastik, strategi klarifikasi di media sosial tidak hanya bertujuan untuk membantah informasi yang salah, tetapi juga membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap keamanan produk pangan dan kredibilitas lembaga. Strategi yang dapat dilakukan adalah melakukan respons secara cepat. Prinsip utama komunikasi krisis adalah memberikan respons sesegera mungkin setelah isu teridentifikasi. Kecepatan merespons sangat penting karena media sosial memungkinkan informasi menyebar secara eksponensial dalam waktu singkat. Apabila organisasi terlambat memberikan klarifikasi, ruang komunikasi akan dipenuhi oleh spekulasi, opini pribadi, maupun informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, respon cepat bukan berarti memberikan informasi yang belum diverifikasi. Organisasi dapat menerbitkan holding statement, yaitu pernyataan awal yang menjelaskan bahwa isu tersebut sedang ditelusuri dan organisasi berkomitmen memberikan informasi resmi setelah proses verifikasi selesai. Strategi ini menunjukkan bahwa organisasi hadir, responsif, dan bertanggung jawab terhadap keresahan masyarakat. Dalam kasus beras SPHP, respon awal dapat berupa pernyataan bahwa Bulog bersama instansi terkait sedang melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang beredar dan mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil investigasi resmi sebelum mengambil kesimpulan. Menyampaikan klarifikasi berdasarkan fakta dan bukti ilmiah. Keberhasilan klarifikasi sangat bergantung pada kualitas informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, setiap pernyataan di media sosial harus didasarkan pada fakta yang telah diverifikasi dan didukung oleh bukti ilmiah.
Dalam kasus beras SPHP, penjelasan mengenai karakteristik nasi yang lengket atau dapat dibentuk menjadi bola disampaikan berdasarkan ilmu pangan, yaitu karena kandungan amilopektin dalam beras, bukan karena adanya plastik. Penggunaan bukti ilmiah memberikan dua manfaat utama. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas organisasi karena informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, membantu masyarakat memahami penyebab sebenarnya dari suatu fenomena sehingga mereka tidak mudah percaya terhadap informasi yang menyesatkan. Berikutnya adalah menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Media sosial memiliki karakteristik komunikasi yang singkat dan cepat. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan dalam klarifikasi harus sederhana, lugas, dan langsung menjawab inti permasalahan. Hindari penggunaan istilah teknis yang sulit dipahami tanpa memberikan penjelasan yang memadai. Sebagai contohnya, dibandingkan menulis tekstur nasi dipengaruhi oleh kandungan amilopektin yang tinggi, organisasi dapat menambahkan penjelasan bahwa beberapa jenis beras memang menghasilkan nasi yang lebih pulen dan lengket sehingga mudah dibentuk menjadi bola. Hal tersebut merupakan karakteristik alami beras, bukan karena mengandung plastik. Bahasa yang komunikatif akan memudahkan masyarakat memahami informasi dan mengurangi kemungkinan munculnya salah tafsir. Menampilkan bukti visual yang mendukung. Media sosial merupakan platform yang sangat mengandalkan komunikasi visual. Oleh karena itu, klarifikasi akan lebih efektif apabila didukung oleh infografik, foto, video pendek, atau animasi yang menjelaskan secara fakta secara sederhana. Dalam kasus beras SPHP, organisasi dapat membuat infografik yang jelas proses pengujian keamanan beras, perbedaan karakteristik beras berdasarkan kandungan pati terhadap tahapan distribusi dan pengawasan mutu beras. Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa beras memenuhi standar keamanan pangan. Visual yang menarik akan lebih mudah dipahami dan lebih sering dibagikan oleh pengguna media sosial dibandingkan teks yang sepanjang. Memanfaatkan berbagai platform media, masyarakat menggunakan media sosial yang beragam sesuai dengan karakteristik dan preferensinya. Oleh karena itu, organisasi tidak hanya menyampaikan klarifikasi melalui satu platform. Sebagai contohnya, Instagram digunakan untuk menyampaikan infografik dan video singkat, Facebook dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci, Twitter digunakan untuk menyampaikan pembaruan informasi secara cepat, TikTok dimanfaatkan untuk membuat video edukatif dengan bahasa yang sederhana, sementara YouTube digunakan untuk mengunggah penjelasan lengkap, wawancara dengan ahli, atau dokumentasi proses pengujian laboratorium. Pendekatan multikanal ini memungkinkan informasi resmi menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas sehingga efektivitas klarifikasi meningkat. Yang berikutnya adalah menunjukkan juru bicara yang kredibel. Kepercayaan masyarakat terhadap informasi sangat dipengaruhi oleh siapa yang menyampaikan informasi tersebut. Oleh karena itu, klarifikasi sebaiknya disampaikan oleh juru bicara yang memiliki kompetensi dan otoritas. Dalam kasus beras SPHP, juru bicara dapat berasal dari pimpinan Perumbulok, Badan POM, Kementerian Pertanian, akademisi di bidang teknologi pangan, serta pakar keamanan pangan. Kolaborasi dengan pakar independen akan meningkatkan kepercayaan masyarakat karena informasi tidak hanya berasal dari organisasi yang sedang menghadapi krisis. Berikutnya adalah menjaga konsistensi pesan. Selama krisis berlangsung, seluruh informasi yang disampaikan organisasi harus memiliki substansi yang sama. Konsistensi pesan bertujuan menghindari munculnya informasi yang saling bertentangan di berbagai saluran komunikasi. Pesan utama yang disampaikan pada kasus beras SPHP misalnya meliputi informasi mengenai beras plastik tidak terbukti, keamanan pangan dibuktikan melalui pengujian laboratorium, masyarakat diimbau memperoleh informasi dari kanal resmi seperti pemerintah berkomitmen menjaga mutu beras yang beredar. Dengan menerapkan prinsip One Voice Policy, organisasi dapat memperkuat kredibilitas komunikasi sekaligus mengurangi kebingungan di masyarakat. Yang berikutnya adalah mengelola interaksi dengan masyarakat. Media sosial memungkinkan komunikasi berlangsung secara dua arah. Oleh karena itu, organisasi tidak hanya mengunggah klarifikasi tetapi juga perlu mengelola interaksi dengan masyarakat melalui komentar, pesan langsung, maupun sesi tanya jawab. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain seperti menjawab pertanyaan yang bersifat informatif,
memberikan tautan, menunjukkan informasi resmi, mengoreksi informasi yang keliru secara sopan, menghindari perdebatan yang emosional, memberikan apresiasi kepada masyarakat yang membantu menyebarkan informasi yang benar. Pendekatan dialogis menunjukkan bahwa organisasi terbuka terhadap masukan dan bersedia mendengarkan kekhawatiran masyarakat. Memanfaatkan hashtag dan kampanye digital. Hashtag berfungsi untuk mengelompokkan informasi sehingga masyarakat lebih mudah menemukan klarifikasi resmi. Dalam kasus beras SPHP, organisasi dapat menggunakan hashtag seperti klarifikasi resmi, cek fakta, keamanan pangan, SPHP, Bulog, pangan aman. Selain hashtag tersebut, organisasi dapat mengembangkan kampanye digital yang mendukung masyarakat mengenai keamanan pangan, proses pengawasan mutu, dan pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Kolaborasi dengan media dan influencer yang kredibel, yaitu penyebaran klarifikasi akan lebih efektif apabila melibatkan pihak lain yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi di masyarakat. Organisasi dapat bekerja sama dengan media sosial nasional, media massa nasional dan lokal, akademisi, penyuluh pertanian, organisasi profesi, komunitas pemerintah pemeriksa fakta, content creator atau influencer yang memiliki reputasi baik di bidang pertanian, pangan, dan edukasi. Kolaborasi ini membantu memperluas jangkauan klarifikasi sekaligus meningkatkan legitimasi informasi yang disampaikan. Yang berikutnya adalah melakukan pemantauan dan evaluasi respon publik. Strategi klarifikasi tidak berakhir setelah unggahan publikasi. Organisasi perlu melakukan pemantauan terhadap perkembangan percakapan di media sosial untuk mengetahui apakah klarifikasi telah diterima dengan baik atau masih terdapat kesalahpahaman yang berkembang. Evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai indikator, antara lain seperti jumlah tayangan, jangkauan, tingkat keterlibatan pada unggahan klarifikasi, perubahan sentimen publik, jumlah pertanyaan atau komentar yang masih mengandung misinformasi, jumlah media yang mengutip klarifikasi resmi, penurunan penyebaran hoaks setelah klarifikasi dilakukan. Hasil evaluasi menunjukkan menjadi dasar untuk memperbaiki strategi komunikasi berikutnya, baik dalam penyusunan pesan, pemilihan media, maupun pola interaksi dengan masyarakat. Contoh klarifikasi di media sosial bisa melakukan dengan sehubung dengan beredarnya video yang menyebutkan bahwa beras SPHP mengandung plastik. Kami menyampaikan bahwa informasi tersebut tidak didukung oleh bukti ilmiah. Nasi yang pulen atau dapat dibentuk menjadi bola bukan merupakan indikator adanya plastik. Karakteristik tersebut dipengaruhi oleh kandungan pati alami pada beras. Keamanan beras hanya dapat dipastikan melalui pengujian laboratorium yang dilakukan sesuai standar keamanan pangan. Kami menghimbau masyarakat untuk memperoleh informasi melalui akun resmi dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Terima kasih atas kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan nasional dan menggunakan hashtag klarifikasi resmi, cek fakta, keamanan pangan, Bulog SPHP. Mungkin sekian presentasi materi yang dapat saya paparkan dan studi kasus yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya juga mohon maaf. Saya ucapkan juga terima kasih kepada yang telah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.